Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dila Alianza. Aku dari Program Studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Nah, pada video kali ini aku mau membahas ya, atau menjelaskan mengenai salah satu subbab dari materi keamanan sistem informasi atau dari mata kuliah sistem informasi manajemen. Jadi di mata kuliah sistem informasi manajemen itu ada salah satu subbab materi yang membahas mengenai sistem keamanan informasi, sistem manajemen keamanan informasi. Nah, jadi aku ngambil subbab itu dan akan membahas peran sistem manajemen keamanan informasi dalam menjaga data organisasi. Nah, jadi langsung aja yuk kita bahas ya. Yang pertama itu kan sekarang ini era digital ya. Dan di era digital ini tuh data jadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Karena semuanya itu pasti akan ada datanya gitu. Data ini kayak hal penting bagi suatu organisasi. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabel suatu organisasi gitu kan. Dan data itu bisa digunakan organisasi dalam pengambilan keputusan strategis yang mana dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, data itu ada berbagai bentuk, kayak ada kalau misalkan di organisasi itu ada data pelanggan, kalau misalkan emang dia em, organisasinya itu organisasi yang menjual produk atau jasa itu kan. Nah, itu ada data pelanggan, terus ada data keuangan atau financial, terus yang pasti ada itu data pegawai ya, data pegawai atau karyawan. Nah, jadi itu semua data strategis perusahaan itu tersimpanlah dalam sistem informasi, kumpulan-kumpulan data itu ya. Kumpulan data itu sebagai dasar suatu informasi. Nah, kalau data itu diolah bisa menjadi informasi yang dapat dipakai oleh em, oleh pihak lainnya gitu kan. Nah, kalau data itu bocor atau rusak, maka dampaknya pasti sangat besar dong. Karena kan ada data yang bersifat rahasia, data internal perusahaan, ada data yang emang bersifat publik. Tapi kalau misalkan data yang bersifat rahasianya itu bocor, atau bahkan rusak, itu dampaknya itu sangat besar bagi organisasi, baik dari sisi finansial maupun dari sisi reputasi organisasinya. Kayak waktu itu kan ada pernah suatu kejadian data suatu bank itu kan bocor, data nasabah suatu bank itu kan bocor ya ke pihak eksternal yang dia tidak berhak untuk memiliki data tersebut gitu. Nah, itu saat hal itu terjadi, eh, nasabah pasti akan mengajukan komplain ke bank tersebut, dan itu juga dapat menurunkan reputasi dari bank tersebut. Itu contohnya ya. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan suatu sistem nih yang mampu mengelola dan melindungi keamanan informasi secara terstruktur. Itu ada sistem manajemen keamanan informasi atau yang sering disebut SMKI, gitu kan. Nah, apa sih pengertian dari sistem manajemen keamanan informasi itu? Yaitu adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk mengelola keamanan informasi dengan tujuan satu, melindungi kerahasiaan, dua, integritas, dan ketiga, ketersediaan data. SMKI ini, SMKI ini bukan hanya tentang penggunaan antivirus atau firewall saja, tapi mencakup kebijakan prosedurnya, SDM-nya, sumber daya manusianya, serta teknologi yang saling terintegrasi dalam satu sistem pengolahan keamanan. Nah, biasanya tuh SMKI ini mengacu pada standar internasional seperti ISO
7001 yang memberikan kerangka kerja dalam mengelola resiko keamanan informasi. Ya, nah, abis itu peran SMKI ini dalam menjaga data organisasi ada beberapa poin nih perannya. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola resiko. Jadi, SMK ini tuh bertugas untuk melakukan identifikasi resiko terhadap keamanan informasi. Jadi, suatu organisasi itu harus bisa mengidentifikasi potensi ancaman seperti serangan cyber, malware, atau phishing, maupun kesalahan manusia atau human error. Nah, setelah diidentifikasi risikonya atau potensinya, nah si organisasi ini tuh bisa menentukan langkah pengendalian yang tepat untuk meminimalkan dampaknya agar ya data tersebut gak bocor atau nggak rusak gitu kan. Nah, kalau dan dengan adanya sistem manajemen keamanan informasi ini, pengelolaan risikonya itu dilakukan secara teratur dan berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi insiden saja kan. Jadi ya bahkan untuk mencegah terjadinya suatu insiden gitu kalau SMK ini. Ya, lalu peran SMKI dalam menjaga data organisasi yang kedua adalah menjaga kerahasiaan data. Nah, jadi SMK ini tuh memastikan bahwa pihak yang berwenang pihak yang berwenang sajalah yang dapat mengakses data tertentu. Contohnya nih ya, ada pengaturan hak akses, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data tersebut yang memang in charge dalam pengelolaan data tersebut, terus atau dia menggunakan password yang kuat, enkripsi data, serta sistem autentikasi berlapis. Dan hal tersebut itu sangat penting ya, terutama untuk data keuangan dan data pribadi pelanggan. Kalau misalkan itu disalahgunain, kan bisa bahaya ya, apalagi data pribadi. Lalu poin yang ketiga ya, perannya itu menjaga integritas data atau integrity. Nah, integritas ini berarti kan data nggak boleh diubah atau dimanipulasi tanpa izin. Nah, SMK ini berperan dalam memastikan bahwa setiap perubahan data itu bisa dilacak atau diawasi. Jadi kelihatan nih siapa yang terakhir kali mencoba melakukan perubahan data tersebut tanpa izin. Misalnya melalui sistem log aktivasi dan kontrol perubahan data. Nah, jadi dengan demikian, organisasi itu bisa mencegah terjadinya manipulasi atau kesalahan data yang dapat merugikan perusahaan. Nah, lalu poin yang keempat, perannya itu adalah menjamin ketersediaan data atau availability. Nah, SMK ini tuh memastikan bahwa data itu tuh eh, data dan sistemnya itu tetap tersedia saat dibutuhkan sewaktu-waktu gitu kan. Nah, contohnya dalam melakukan backup data secara rutin, update data secara rutin, memiliki sistem pemulihan bencana atau disaster recovery plan, serta menjaga infrastruktur teknologi informasi agar tetap berjalan dengan baik. Jadi, sewaktu-waktu dibutuhkan data tersebut, ya ada gitu. Kalau misalkan terjadi gangguan sistem atau serangan cyber, organisasi bisa segera memulihkan operasional. Yang kelima, lalu meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi. Jadi, peran lainnya dari SMK ini tuh yang meningkatkan kepercayaan stakeholder atau pelanggan, mitra bisnis, maupun investor. Jadi, organisasi yang memiliki sistem keamanan informasi yang baik akan dianggap lebih profesional dong pastinya dan bertanggung jawab dalam menjaga data. Sebaiknya kalau misalkan terjadi kebocoran data, berarti reputasi organisasi tersebut tidak 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 dapat dipercaya gitu. Dan kepercayaan publik
dan kepercayaan publik bisa hilang gitu kan. Apalagi kalau misalkan data yang bocor itu data pribadi pelanggan. Kan bisa sangat bahaya dan menurunkan kepercayaan publik gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu, sistem manajemen keamanan informasi sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga data organisasi. Nah, dengan penerapan SMKI yang baik dan konsisten, organisasi itu dapat meminimalkan risiko kebocoran data serta menjaga keberlangsungan operasionalnya. Nah, sekian aja sih vlog dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham mengenai sistem manajemen keamanan informasi dan perannya dalam pengolahan data dalam menjaga data organisasi. Itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bye-bye.